penggunaan Magicom juga begitu. Jangan colok sampai pagi ya. Nah, sampai biasanya kan berbau warna itu nasi hitam warna kuning ya. Nggak bisa dimakan lagi kalau sudah warna kuning Bu ya Pak ya. Nah, oke, lanjut kita masuk materi pertama, prostat. Nah, prostat ini khusus laki-laki Pak ya, jadi dengar baik-baik. Nah, kanker prostat ini Bapak Ibu, dia jenis pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung ya. Nah, kanker prostat adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat. Ini terjadi pada laki-laki saja. Kenapa? Karena cuma laki-laki saja yang memiliki kelenjar prostat ya. Nah, yang cenderung terkena kanker prostat, nah ini mohon maaf Pak, yang cenderung terkena kanker prostat pertama yaitu pria yang berkulit hitam atau gelap. Gelap ya. Berkulit hitam ya atau gelap ya. Aman Bu. Oh, berarti orang Papua paling utama itu. Iya. Hitam pekat ya. Orang Papua. Nah, kemudian yang kedua, yang berprofesi sebagai sopir, petani, sering mengangkat beban berat atau yang sering kebanyakan duduk ya. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu yang sering diabaikan. Apa yang ketiga yang sering diabaikan? Yaitu hubungan intim suami istri yang jarang atau suami yang sering menahan hasrat kepada sang istri. Nah, jadi jangan sering-sering tahan hasrat. Pantas tahu Pak Muri. Ya, ibu-ibu juga begitu Bu ya. Jangan kita seke-seke sama suami Pak ya. Jadi kalau suaminya minta dikasih Bu ya. Kasihan suaminya ya. Dikomik lagi. Malah dikomi lagi. Soleha Bu ya. Nah, lanjut kita masuk ke jalannya ya. Nah, gejala awal kanker prostat yang pertama Bapak Ibu, susah buang air kecil, sering buang air kecil, pada saat buang air kecil terasa sakit atau tidak tuntas atau air kencingnya masih menetes ya. Kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit bawah punggung dan sering sakit di pergelangan paha ya. Dan yang terakhir ini yang sudah parah Pak Bu, yaitu air kencingnya bercampur darah atau biasa disebut dengan hematuria. Jadi hati-hati Pak, kalau misalkan ada tanda gejala seperti ini tanda awal terkena kanker prostat ya. Jadi akan sakit Pak di bawah perut ya seperti ini ya. Oke. Lanjut ke materi kedua, serviks ya. Nah ini minggu lagi Bu ya. Oke Bu, ini kanker serviks pembunuh nomor berapa Bu? Pembunuh nomor 1 ya bagi kaum wanita terkhusus di Indonesia juga Bu ya Pak ya. Nah seperti ini Bu ya bentuk rahim kita Bu ya. Nah di sini Bu ada 3 bagian yang rentan terkena kanker pada rahim kita. Yang pertama leher rahim atau serviks ya. Kedua endometrium atau badan rahim dan yang ketiga induk telur atau ovarium ya. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama wanita yang berisiko tinggi terkena kanker pada serviks yaitu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan ya. Aman Bu ya, aman sekali. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas di bawah umur 16 tahun atau wanita yang menikah dini. Aman juga Bu ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak pernah membersihkan alat kelaminnya atau jorok. Aman tidak Bu ini? Aman. Makin aman. Aman ya. Oke, saya akan memberikan 2 contoh Bu ya. Jadi dengan baik-baik. 2 contoh wanita yang dikasih ya, supaya memberikan 2 contoh wanita yang tidak pernah membersihkan alat kelaminnya atau jorok Bu ya. Dengan baik-baik. Contoh yang pertama, wanita yang bekerja di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang dalamannya sudah lembab atau basah tapi tidak diganti. Jadi kalau misalkan lembab sekali celana dalam tak langsung segera ganti, jangan dibiarkan Bu ya. Kenapa? Karena akan memicu terjadinya kanker pada serviks. Ya itu contoh pertama. Contoh yang kedua, tumbuhnya rambut-rambut di alat kelamin lebih dari 3 cm. Jadi jangan panjangkan rambut-rambut di alat kelamin Bu, jangan pelihara. Oh, jadi digondol ceritanya selalu ya. Jangan dipanjangkan Bu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan berbahaya ya. Kemungkinan pertama, rambut yang panjangnya lebih dari 3 cm ini Bapak Ibu, dia rentan sekali rontok ya. Biasanya rontoknya itu dia tidak akan jatuh, tapi rontoknya akan langsung masuk ke dalam leher rahim ya. Nah, kemungkinan kedua, ujung rambut yang panjangnya lebih dari 3 cm Bu, otomatis akan mengantar kuman masuk ke dalam leher rahim. Nah, jadi saran kami Bu, Pak dan tim kesehatan dirapikan, digunting, jangan cukur sampai botak, tidak boleh. Tidak boleh juga cukur sampai botak. Kenapa? Ya karena tidak ada
Ya, karena tidak ada perlindungan sama sekali Bu ya. Jadi dirapikan Ki, harus Ki ada sisakan ya. Ya, jadi bapak-bapak juga begitu Pak ya. Sisakan Ki sedikit ya, jangan dibotak ya. Mata juga ya. Nah, kemudian yang kedua, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker pada badan rahim Bapak Ibu. Yang pertama, wanita yang tidak pernah sama sekali melahirkan. Kemudian kedua sebaliknya, 1 tahun 1 orang anak. Jadi tidak boleh juga Bu sering-sering melahirkan 1 tahun 1 anak ya. Rem ya. Nah kemudian yang ketiga, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker pada ovarium Bapak Ibu, penggunaan alat kontrasepsi atau pil KB lebih dari 5 tahun. Jangan konsumsi pil KB lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, wanita yang terus bekerja pada shift malam hari atau wanita yang sering begadang. Jadi jangan juga Bu sering-sering begadang ya. Dan yang ketiga, tumbuhnya tumor di dalam hidung telur atau ovarium. Nama tumornya ini adalah miom dan kista. Pernah dengar Bapak Ibu miom dan kista? Pernah ya? Miom dan kista ini dia beda. Kalau miom dia daging tumbuh, sementara kista gelembung berupa cairan darah dan nanah ya. Jadi contohnya seperti ini Bu ya Pak ya. Nah ini namanya kanker serviks Bapak Ibu ya, alat kelamin perempuan yang sudah terkena kanker yang seperti yang dialami almarhum Julia Perez Bu, masih ingat ya? Meninggal akibat kanker serviks ya. Dan ini juga namanya kanker serviks. Dan ini namanya polip Bapak Ibu ya. Polip ini akibat wanita yang tidak mau mengganti celana dalamnya kalau sudah lembab atau basah. Jadi dia akan seperti ini Bu ya Pak ya. Nah ini yang sudah parah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, oke. Dan ini foto kista ovarium ya. Bisa diperhatikan wajahnya Bu, Pak. Ini sudah menopause tapi masih terkena kista ovarium. Jadi jangan bilang Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah tua nanti atau kita sudah menopause, kita tidak akan terkena yang namanya tumor atau kanker. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari kita lahir kita sudah dikaruniai yang namanya sel kanker. Ya, ada sel kanker dalam tubuh kita masing-masing Bapak Ibu ya. Ada kelenjar getah bening juga dalam tubuh kita masing-masing. Tapi ada yang aktif dan ada yang tidak aktif ya. Contohnya seperti Ibu ini sudah menopause masih terkena kista ovarium ya. Kista ovarium itu yang membuat perutnya semakin hari semakin besar ya. Isi perutnya ini darah dan nanah Bu ya Pak ya. Nah ini kista yang sudah pecah dalam perut. Nah ini kista yang beratnya 6 kg dan 4 kg Bu ya Pak ya. Nah ini adalah mioma rahim atau daging tumbuh. Nah dan ini adalah video pengangkatan kista. Kistanya ini mencapai 40 kg ya, 40 kg Bu ya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu, jika diiris atau dibelah yang keluar itu cairan darah dan nanah ya, itu kista ovarium. Oke lanjut kita masuk gejalanya Bu ya Pak ya. Nah gejala kanker pada rahim Bapak Ibu yang pertama yaitu sering keputihan. Ini hati-hati ya, sering keputihan berlebihan dan gatal atau berbau busuk ya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga iritasi di sekitar alat kelamin ya. Jadi hati-hati juga Bu, kalau misalkan ada tanda gejala seperti ini tanda awal terkena kanker rahim ya atau serviks. Oke. Ada yang tahu Bu cara mendeteksi kanker pada rahim? Ya. Apa itu? Apa namanya? Pap smear ya, pemeriksaan dalam wanita. Sudah tahu pap smear Bu? Sudah tahu ya. Nah, ada pengalaman keluarga saya mencegah kanker rahim dia pap smear. nanti saya jelaskan Bu ya. Pada video yang terakhir, oke? Pap smear ini pemeriksaan dalam wanita ya. Pap smear ini dilakukan bagi orang yang rutin melakukan hubungan seksual saja atau bagi orang yang sudah menikah saja ya. Tidak disarankan yang belum menikah melakukan pap smear. Kenapa? Karena akan merusak selaput darahnya atau keperawanannya ya. Jadi yang sudah menikah saja yang boleh pap smear ya. Kenapa? Karena dibuka kayaknya ya. Ada alat yang akan dimasukkan ke dalam vaginanya. Oke, materi ketiga payudara. Dan ini sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya kasih informasi buat Bapak-bapak. Kenapa? Karena kanker payudara ini Pak bukan untuk wanita saja ya, tapi laki-laki juga berisiko terkena kanker pada payudaranya. Jadi hati-hati Pak kalau misalkan ada benjolan di area payudara tak ya. Nah oke lanjut, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker pada payudara Bapak Ibu. Yang pertama wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Ya, biasanya ibu begitu ya. Nah kemudian yang kedua wanita yang mau menyusui hanya sebelah payudaranya saja, payudara sebelahnya tidak ya. Kemudian yang ketiga obesitas atau kegemukan ya. Nah gejalanya Bapak Ibu yang pertama adanya benjolan. Nah di sini saya jelaskan lagi untuk Ibu dan Bapak sekalian.
kalau misalkan Bapak Ibu ada benjolan tak di tubuh kita manapun Bu ya Pak ya, jadi dengan baik-baik ada benjolan tak di tubuh kita manapun, benjolan kecil yang tidak sakit Bapak Ibu, segera diperiksa, jangan kiremehkan benjolan tak di tubuh kita manapun, segera diperiksa ya. Kenapa? Karena ditakutkan dia sudah termasuk tumor jinak ya. Jadi jangan Bapak Ibu remehkan kalau misalkan ada benjolan tak di tubuh kita manapun ya. Kemudian yang kedua, adanya bintik-bintik atau kutil-kutil di payudara ya. Dan yang ketiga, rasa gatal Bapak Ibu ya. Awal terkena kanker payudara itu gatal sekali sampai ke dalam darah ya. Nah jadi seperti ini Bu ya Pak ya contohnya. Nah awalnya mengeras dan bengkak, panas, memerah ya, kemudian gatal. Nah setelah itu dipenuhi bintik-bintik hitam atau biasanya disebut kutil ya. Nah dan ini namanya kelenjar getah bening. Pernah didengar Bapak Ibu kelenjar getah bening? Pernah ya? Nah kelenjar getah bening ini Bapak Ibu tumbuh di 3 lipatan ya. Nah hati-hati Bapak Ibu kalau misalkan ada benjolan di leher ya, ada benjolan di ketiak dan ada benjolan di lipatan paha. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, hati-hati kalau misalkan ada benjolan di leher, ada di ketiak dan ada di lipatan paha, namanya kelenjar getah bening ya. Nah biasanya Bapak Ibu kelenjar getah bening ini tumbuh di area ketiak akibat orang yang sering mencabut bulu Ketiak. Jadi jangan sering cabut bulu ketiak tak. Kenapa? Karena akan merangsang terjadinya kelenjar getah bening di area ketiak ya. Nah, dan kelenjar getah bening ini Bapak Ibu dia berakar ya, dia akan tembus sampai ke belakang Bapak Ibu ya seperti ini ya. Ini kelenjar getah bening. Nah ini kanker payudara yang sudah mengeluarkan nanah. Ini darahnya sudah menetes-netes Bu ya Pak ya. Dan ini sudah mengeluarkan daging payudaranya ya. Nah dan ini payudara yang berhasil diangkat melalui jalan operasi, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan apa? Sudah dioperasi dia akan apa? Akan tumbuh kembali. Semua jenis kanker itu Bapak Ibu walaupun sudah dioperasi dia akan tumbuh kembali. Kenapa? Karena dia berakar ya, ada akarnya Bu ya Pak ya. Nah, oke, ada yang tahu Bu cara mendeteksi kanker pada payudara? Apa namanya itu? Kalau bersamaan dia terasa sakit, berarti aman dari kanker payudara. Kalau diputar, diperiksa. Oke ya, ada 2 cara Bu ya Pak ya. Yang pertama kita lakukan mamografi pakai alat. Sudah tahu mamografi? Ya pakai alat ya. Kedua skema sadari, kalau dulu pasti sudah tahu ya, sadari memeriksa payudara sendiri ya, skema sadari. Nah ini cara mamografinya Bu, dimasukkan payudara ke dalam alat, dijepit di payudara tadi alat. Ya, akurat hasilnya, tidak sakit Ibu ya, akurat hasilnya ya. Akan keluar seperti ini hasilnya. Hasil normal, sudah ada gejala dan sudah positif kanker ya. Dan ini skema sadarinya, rabaki payudara tak dengan searah jarum jam ya, lipat di tangan tak ke belakang seperti ini. Kemudian tangan yang satunya rabaki payudara tak ya, rabak kalau misalkan ya rabaki. Nah kalau misalkan ada benjolan di payudara tak, sekecil apapun benjolan itu segera periksa, jangan kiremehkan benjolan tadi payudara ya. Kemudian kita pencet putingnya Bu. Kalau misalkan ada keluar cairan di puting kuning kehijauan, hati-hati tanda awal terkena kanker pada payudara ya. Jadi rutin melakukan skema sadari pada saat kita mau mandi di kamar mandi. Jangan lakukan di ruang tamu Bu, bahaya ya. Jadi rutin ya di kamar mandi saja Bu ya Pak ya. Di tempat tidur juga bisa. Oke baik Bapak Ibu ya, masih semangat Bapak Ibu? Supaya langsung. Masih semangat. Ya, masuk materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir di Bapak Ibu harus kita dengar baik-baik supaya kita bebas terhindar dari yang namanya tumor dan kanker. Kita lakukan pencegahan dari luar dan dari dalam ya. Masuk pencegahan dari luarnya dulu. Yang pertama, lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Kedua, konsumsi makanan seperti buah dan sayur. Usahakan makan buah dan sayur setiap hari ya. Ketiga, hindari lemak. Keempat, hindari pengawet. Dan yang terakhir, olahraga. Nah dari kelima poin tersebut ini Bapak Ibu, yang mana yang paling susah sekali kita hindari setiap harinya? Yang mana yang paling susah sekali kita hindari? Pengawet Indomie. Makanan instan ya. Paling susah dihindari adalah poin keempat, makanan yang mengandung pengawet. Apalagi kalau misalkan ya, iya, apalagi kalau misalkan kita jajan di luar Bu, ya, kita makan di luar, kita tidak tahu mana yang mengandung pengawet atau yang tidak ya. Ya, itu yang paling susah Bu ya Pak ya. Nah, kemudian pencegahan dari dalam. Kalau pencegahan dari dalam, kita suntik imunisasi kekebalan tubuh di rumah sakit. Nama suntikannya suntik imunisasi kekebalan tubuh. Ya, suntiknya dilakukan 3 kali selama 6 bulan.
Contoh bulan pertama suntik 1 kali, bulan kedua suntik lagi 1 kali, dan bulan keenamnya suntik lagi 1 kali, ya. Nah biasanya Bapak Ibu harga 1 kali suntikan ini senilai Rp1.500.000. Itu 1 kali suntikan, tidak ditanggung BPJS ataupun Naskes ya, tidak ditanggung ya, umum. Untuk sekarang ini masih umum, nggak tahu nanti kalau tahun-tahun yang akan datang ya, mungkin sudah ditanggung BPJS ataupun Naskes Bu ya. Nah, jadi kalau dikali 3 kali suntikan, jadi totalnya menjadi berapa Bapak Ibu? Rp4.500.000 ya. Nah kalau misalkan tadi kesuntikan ya, kita beralih ke tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Pernah dengar Bu, Pak, tumbuhan apa yang mengandung zat anti kanker? Daun juga ada zat anti kankernya sebanyak 5%. Ya, sedikit tapi lumayan lah. Ya, Kalau setiap hari. Kalau setiap hari yang banyak kok Pak ya di sini. daun klorofil juga. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali Bu ya Pak ya. Ya, baik di buahnya maupun di daunnya ada zat anti kankernya. Sama-sama memiliki zat anti kanker 35%, baik di buahnya maupun di daunnya. Ya, jadi dengan baik-baik cara pengolahannya bagaimana? Kita ke buahnya dulu Bu ya Pak ya. Kita ke buahnya dulu, ambil ke buahnya yang sudah betul-betul matang. Baunya juga lebih bagus. Ya, baunya juga lebih bagus. Kupas ke kulitnya, buang ke bijinya, ambil daging siksaknya, juicer tanpa menambah gula, air, susu, dan madu. Jangan ditambahkan apapun. Kenapa? Karena kita butuhkan cuma sarinya saja, airnya saja. Ya, sarinya saja, juicer atau sari ki pakai penyaringan teh atau kain bersih saring. Ya, ambil ki sarinya setara dengan 1 gelas aqua kecil. Minum ki 1 gelas 1 kali sehari setelah makan selama 1 tahun, tidak boleh putus-putus. 1 gelas 1 kali sehari selama 1 tahun. Kita akan bebas terhindar dari yang namanya tumor dan kanker sampai beberapa tahun kalau kita konsumsi sirsak selama 1 tahun. Ya, buahnya kan musiman Bu ya Pak ya, kadang-kadang tidak ada. Makanya diselingi ke daunnya. Ya, selingki. Kalau misalkan hari ini ada buahnya, konsumsi ki buahnya. Kalau misalkan besok tidak ada buahnya, ke daunnya ki. Ya, sudah tahu daunnya berapa lembar kita ambil Bapak Ibu? 7. Bisa juga 3. Kita ambil sebanyak 9 lembar yang sudah tua. Jadi ingat baik-baik, bukan yang kerucut. Yang tua. Setelah penelitian, 9 lembar yang sudah tua tapi tetap warna hijau. Cuci ki bersih, jadi ingat ki baik-baik Bu ya, Pak ya. Cuci ki bersih, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Jangan ki sisakan menjadi 1, mati zat anti kankernya kalau 3 gelas menjadi 1 Bapak Ibu. Ya, 3 gelas tetap 3 gelas. Jadi kalau sudah mendidih atau sudah meletup-letup, matikan ki apinya. Ya, terlalu pekat sekali juga kalau 3 gelas menjadi 1. Ya, langsung itu menjadi hitam Bu ya Pak ya. Kalau misalkan 3 gelas menjadi 1 ya, coba perhatikan baik-baik. 3 gelas menjadi 1 hitam sekali. Ya, jadi 3 gelas tetap 3 gelas. Jadi kalau sudah mendidih, angkat ki, matikan apinya. Ya, ambil ki 1 gelas. Minum ki 1 gelas 1 kali sehari setelah makan selama 1 tahun juga. Jadi 3 gelas itu Bapak Ibu bisa 3 orang konsumsi di rumah. Ya, jadi kalau untuk 3 orang kita ambil daunnya 9 lembar, 3 gelas airnya. Ya, jadi kalau sendiri jadi konsumsi di rumah, daunnya kita ambil 3 lembar, 1 gelas airnya. Mengerti mungkin Bapak Ibu? Ya, jadi 1 orang itu konsumsi 3:1. Oke? Sanggup Bapak Ibu? Ya, sanggup? Akan terhindar dari yang namanya tumor dan kanker kalau kita konsumsi sisa. Berapa kali pakai? Oh, efek sampingnya. Nah, efek samping di buahnya bagi penderita mah jangan terlalu banyak konsumsi buahnya. Makanya saya bilang tadi Bu, Pak, selang-selingki ke daunnya, ya. Daunnya efek sampingnya apa? Bagi yang tekanan darah rendah, jangan kita terlalu banyak konsumsi daunnya. Kenapa? Karena dia menurunkan tekanan darah, ya. Jadi kalau tekanan darah tak tinggi atau kolesterol tak tinggi, konsumsi miki daunnya setiap hari. Turun gitu? Iya. Oke, sanggup? Sanggup ya. Sanggup kalau diselang-selingi Bu ya, supaya tidak ada efek sampingnya kalau kita selang-selingi, ya. Kalau daunnya dimasak berapa kali pakai? Iya, ya 3 lembar karena sendiri ki. Kalau sendirinya ki 3 lembar 1 gelas airnya, ya. Kalau bertiga ki kita ambil 9 lembar 3 gelas airnya. Oke? Tumbuhan yang kedua Bapak Ibu. Pernah ki dengar keladi tikus? Aladi yang tumbuh di sawah-sawah yang datar. Iya. Ya, aladi. Ya.
Aladi Bu yang tumbuh di sawah-sawah ya, yang gatal ya, dia lebih tinggi lagi saat tadi kankernya dibanding sirsak ya. 50%. Kalau sirsak tadi kan cuma 35 Bu ya Pak ya, ini 50% saat tadi kankernya. Jadi dengarkan baik-baik cara pengolahannya bagaimana. Akarnya saja kita buang, semua kita ambil kecuali akar ya, semua kita ambil kecuali akar. Cuci ki bersih, iris tipis-tipis, rendam ki dengan air kunyit selama 4 atau 5 jam. Kenapa direndam dengan air kunyit? Supaya gatalnya hilang. Kalau sudah direndam, tiriskan ki, kemudian kita jemur dalam ruangan tanpa mengenai sinar matahari. Yang kita kasih kena sinar matahari Bapak Ibu, kenapa mati besok kaki kankernya? Jadi jemur ki seperti dalam sini, atau kita kasih dipasangin sampai kering ya. Kalau sudah kering Bapak Ibu, tunggu ki sampai halus, kemudian serbuknya kita simpan dalam toples. Serbuk ladi tikus ini bertahan expirednya 1 sampai 2 tahun dalam toples. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Cara minumnya bagaimana Bapak Ibu? Ambil ki segenggam serbuknya, kemudian rebus ki dengan 3 gelas sampai menjadi 1. Beda tadi dengan daun sirsak Bapak Ibu ya. Kalau daun sirsak 3 gelas tetap 3 gelas, kalau keladi tikus 3 gelas menjadi 1. Minum ki 1 gelas 1 kali sehari setelah makan selama 6 bulan saja. Nah, kenapa cuma 6 bulan saja? Iya, karena sel anti kankernya lebih tinggi. Sanggup ki konsumsi Bapak Ibu? Lebih ringan lagi kita konsumsi, cuma 6 bulan saja. Banyak jadi sawah-sawah di rawa-rawa. Ada kayaknya dijual di apotek ini. Ya, ada kayaknya dijual di apotek kapsulnya. Kalian mau tikus? Iya, di apotek ada. Iya, di apotek ada. Ya, herbal. Sanggup? Digosok ini di protein saat ada kankernya. Ini protein. Oke, tumbuhan yang terakhir. Kunyit itu. Bukan kunyit. Awas kaca Bu. Ada yang ini apa Bu Pak? Ini tumbuhan yang paling tinggi saat anti kankernya. Temulawak. Bukan temulawak. Temu mangga bukan temu mangga. Kunyit mangga, kunyit mangga. Bukan kunyit putih, bukan temu mangga, bukan temulawak. Ya, 95% ya lebih tinggi saat anti kankernya dibanding tumbuhan manapun. Pernah ki dengar temu putih? Beda temu putih dan beda kunyit putih. Kalau kunyit putih Bu Pak, dia kecil bergelaturan kayak kacang. Nah itu kunyit putih ya, kunyit putih itu ya. Kalau temu putih Bapak Ibu, dia sejenis temulawak cuman warnanya beda. Beda juga Bu dengan temu mangga. Kalau temu mangga dia memang berbau mangga. Ya temu mangga namanya, ini namanya temu putih. Berbau temu memang apa ya? Kalau daunnya dia ada garis tengahnya berwarna ungu Bu Pak ya. Kayak begini. Iya. Ya, biasanya juga ada sama seperti itu daunnya, cuma isinya juga beda. Jadi harus untuk memastikan gali ki dulu, kemudian kita ambil umbinya belaki. Ya, kalau umbinya warna putih kemudian dia baunya berbau temu, nah itu temu putih. Ya, kenapa? Karena ada beberapa temu. Ya, temu mangga, temu ireng, sama temu lawak ataupun temu putih. Ya, ini temu putih Bu ya Pak ya. Jadi dengar ki baik-baik. Cara pengolahan ingat ki Bu ya, temu putih, bukan kunyit putih ya. Nah, jadi cara pengolahannya bagaimana? Cara pengolahannya, jika usia tumbuhan temu putih ini yang sudah berumur 2 tahun 2 tahun umurnya Bapak Ibu baru bisa kita olah, atau 2 tahun umurnya baru bisa kita konsumsi. Kenapa harus 2 tahun Bapak Ibu? Kenapa? Karena saat anti kankernya sudah terbentuk sempurna sebanyak 95 jikalau umurnya sudah 2 tahun ya. Cara membedakannya Bapak Ibu, mana usia 2 tahun atau mana masih muda ya. Kalau 2 tahun Bapak Ibu ada bunganya berwarna pink keunguan. Bahasa Makassarnya boce, tapi bukan boce. Ya, temu putih memang dia. Biasanya kan orang Makassar katanya ini bunganya bisa dimakan. Tidak bisa dimakan karena dia bukan boce. Temu putih dia, ya. Nah, Biar kunyit temu juga putih ya. berubah begitu. Nah, jadi kemudian yang warna pink keunguan ini yang baru bisa kita olah Bu ya. Kalau misalkan ada sudah berwarna seperti ini, ambil pakai umbinya, ya. Ambil umbinya, kupas kulitnya, buang dagingnya, ambil batang tengahnya. Tahu Bapak Ibu batang tengahnya? Tidak usah pakai ambil dagingnya, batang tengahnya saja kita ambil. Batang tengahnya yang di tengah-tengah kayak wortel. Nah, wortel kan ada di tengah-tengahnya itu Bu ya Pak ya. Nah, seperti itu temu putih kita ambil cuma tulang tengahnya saja.
Kenapa? Karena cuma tulang tengahnya saja Bapak Ibu yang mengandung zat anti kanker sebanyak 95. Ya, ambil ki tulang tengah. Pernah ki dengar almarhum Profesor Dr. Hendy Wijaya Kusuma? Nah, Dr. Hendy. Nah, dia adalah salah satu profesor yang menemukan tumbuhan zat anti kanker yang paling tinggi adalah temu putih. Jadi Dr. Hendy yang teliti, ya. Ambil ki tulang tengah, cuci ki bersih, iris tipis-tipis, jangan ki rendam dengan air kunyit. Kenapa? Ada gatalnya, jadi cuci ki saja. Kalau sudah dicuci, kemudian kita jemur dalam ruangan tanpa mengenai sinar matahari. Kalau sudah kering, tunggu ki lagi sampai halus, kemudian serbuknya kita simpan dalam masa expirednya lebih lama lagi 2-3 tahun dalam toples. Jadi bisa dibawa kemana-mana, ya. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya nggak usah perlu repot-repot direbus, jangan pakai rebus, langsung kita seduh kayak kopi atau teh. Pahit sekali memang Bu, tapi jangan ditambahkan gula, susu dan madu, pahit kayak jamu atau kayak benalu teh itu pahit ya, seperti itu pahitnya. Ambil ki 1 sendok teh serbuknya, ya. Ambil ki, ya boleh Ci. Ambil ki 1 sendok teh serbuknya, kemudian seduki dengan 1 gelas air hangat. Minum ki 1 gelas 1 kali sehari setelah makan. Selama berapa Bu? Pak? Selama 3 bulan saja. Kenapa cuma 3 bulan saja? Karena zat anti kankernya lebih tinggi. Kalau untuk pencegahan, ya kalau untuk pencegahan agar kita bebas terhindar dari yang namanya tumor dan kanker miosis status kelenjar, kita bening dosisnya tetap 1 kali 1 gelas pagi ataupun siang ataupun malam, ya. Yang jelas 1 gelas kita minum dalam 1 hari, ya. Kita minum setelah makan selama 3 bulan. Kalau untuk pengobatan yang sudah positif terkena tumor, kanker miosis status kelenjar, kita bening dosisnya dinaikkan 3 kali 1. 1 gelas pagi, 1 gelas siang, dan 1 gelas malam sampai betul-betul sembuh. Selama kankernya bukan stadium akhir Bapak Ibu, itu masih bisa disembuhkan dengan jalan terapi temu putih tanpa operasi. Asalkan rutin Ki. Nanti saya jelaskan dulu ya. Oke, sambung. Banyak sih sebenarnya dijual di pasar umbinya Bu, tapi cara membedakannya mana usia. Kalau misalkan mau ki beli, banyak jadi terong. Kalau misalkan mau ki beli, kita pilih yang besar umbinya, jangan ki yang kecil kayak kunyit atau jahe. Pilih ki yang langsung besar umbinya. Ada itu yang tuang itu kalau misalkan sudah besar umbinya, ya kayak lengan itu besarnya ya, gitu. Oke? Ada khasiat lainnya Bapak Ibu ya. Temu putih juga bisa mengobati asam urat. Nah, diabetes, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, makronis, nyeri lambung, masalah keputihan sinusitis. Tahu sinusitis Bapak Ibu? Hidung ya. Nah, dia juga bisa mengobati gondok, TBC, amandel, ambeien, dan yang ingin memiliki keturunan juga bisa. Bisa dicek di internet khasiat lain dari temu putih. Banyak khasiatnya Bu ya Pak ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang masih ingat berapa tahun tumbuhan temu putih yang kita olah? Kenapa harus 2 tahun? Masih kita ingat? Nah, kenapa harus 2 tahun? Supaya zat anti kankernya sudah terbentuk sempurna sebanyak 95% Bu ya Pak ya, makanya harus 2 tahun ya. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi buat Ibu dan Bapak sekalian. Nah, bagi Ibu dan Bapak sekalian yang tidak mau menunggu terlalu lama, sampai 2 tahun lamanya untuk mengolah temu putih, atau tidak mau repot-repot Bu ya Pak ya untuk mengolah temu putih. Nah, ini sekedar informasi Bapak Ibu, cuma sekedar informasi saja. Nah, bahwa tumbuhan temu putih tersebut ini Bapak Ibu sudah ada yang disempurnakan atau sudah ada yang diekstrakkan ya. Nah, kenapa demikian? Karena setiap kami melakukan penyuluhan di berbagai macam daerah Bapak Ibu. Nah, di sini kami selalu mendapat masukan dari masyarakat bahwa dia tidak bisa menunggu sampai 2 tahun. Katanya terlalu lama Bapak Ibu menunggu sampai 2 tahun ya. Nah, makanya Bapak Ibu, alhamdulillah lembaga kami telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan farmasi yang ada di kota Jakarta, di PT Mekarsari Jaya Makmur. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sempat mungkin jalan-jalan di perusahaan PT Mekarsari Jaya Makmur. Oke? Jadi bentuknya seperti ini Bu ya Pak ya. Namanya Sedoker ya. Nah, Sedoker ini adalah kurkuma sedoaria atau temu putih. 100% temu putih alami tanpa tambahan apapun. Bu ya Pak ya. Nah, Sedoker ini Bapak Ibu berisi 90 kapsul per botol. Kapsulnya aman. Kenapa? Karena kapsulnya terbuat dari rumput laut. Nah, di sini saya kasih informasi sedikit buat Ibu dan Bapak. Kalau misalkan konsumsi ki obat di luar, obat apapun itu, tapi dalam bentuk kapsul saja, coba ki kapsulnya tempelkan di atas lidah, tempelkan ki, ya. Kalau misalkan kapsul di atas lidah tidak larut 2 atau 3 menit, berarti kapsul terbuat dari
plastik. Hati-hati Ki, buang Ki kapsulnya, isinya saja kita ambil. Jadi coba Ki tempelkan kapsulnya di atas lidah 2 atau 3 menit. Kalau misalkan tidak larut, buang Ki kapsulnya, isinya saja kita ambil. Ya, hati-hati ya. Kalau misalkan terbuat dari rumput laut Bapak Ibu, kita pegang saja otomatis dia sudah hancur di tangan. Itu cara membedakannya Bu ya Pak ya, jadi hati-hati. Nah ini sudah aman, kenapa? Karena sudah ada bukti sertifikat BPOM dan bukti sertifikat MUI halalnya ya. Nah jadi dengarkan baik-baik cara konsumsinya bagaimana Bapak Ibu. Kalau untuk pencegahannya saja ya, kalau untuk pencegahannya saja minum Ki 1 botol, kita minum 1 kapsul 1 kali sehari setelah makan selama berapa tadi Bapak Ibu? Selama 3 bulan ya. Kalau untuk pengobatan yang sudah positif terkena tumor, kanker, miom, kista atau kelenjar getah bening, dosisnya dinaikkan 3 kali 1 sampai betul-betul sembuh Bu ya Pak ya. Sekali lagi saya jelaskan, untuk pencegahan minum Ki 1 botol. 1 botol ini khusus 1 orang, tidak boleh dibagi 2. Kenapa? Karena isinya 90 pas 3 bulan ya. Silakan cari di apotik manapun di Makassar, tidak ada Bapak Ibu, atau di Sulawesi Selatan tidak ada. Kenapa? Karena kami takut ada pemalsuan produk atau pemalsuan obat. Jadi cuma ada di lembaga kesehatan kami atau bisa cek langsung di PT Mekarsari Jaya Makmur. Ada PT Mekarsari Jaya Makmur ya. Jadi harganya berapa? Harganya ini senilai Rp400.000 per botolnya. Tapi bagi ibu dan bapak sekalian yang sudah mengikuti penyuluhan seperti pada pagi hari ini, nah kami dari lembaga kesehatan Bapak Ibu memberikan 3 kemudahan. Jadi dengan baik-baik Bapak Ibu, kemudahannya apa? Kemudahan pertama dikasih potongan harga, ya. Dari harga 400 menjadi Rp250.000 saja, ya. Kemudahan yang kedua yaitu free ongkir. Jadi bukan ibu dan bapak lagi yang tanggung ongkos kirimnya. Kemudahan yang ketiga tidak dibayar sekarang. Pembayarannya tidak dilakukan sekarang, tapi pembayarannya dilakukan pada saat paketnya sudah tiba di alamat masing-masing. Sampai barangnya baru dibayar. Istilah gaulnya tidak ada efek sampingnya sama sekali. Ya, efek sampingnya cuma 2, yaitu ibu hamil tidak boleh. Yang jelas ibu hamil tidak boleh Bu ya Pak ya. Ibu menyusui 6 bulan ke bawah tidak boleh. 6 bulan ke atas boleh. Efek sampingnya lain tidak ada. Ya. Jadi kalau pakai konsumsi dengan obat lain silahkan. Misalkan ada obat dokter tak atau ada obat herbal-herbal lain tak, silahkan konsumsi. Tapi jangan bersamaan. Jedaki waktu 1 atau 2 jam. 1 jam lah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia cepat dilarut kalau sudah kelihatan ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah memegang belangko resmi dari lembaga kesehatan kami. Nah, bagi ibu dan bapak sekalian yang ingin berminat untuk memesan, silakan tulis nama, jumlah pemesanan, nomor telepon dan alamat. Sekali lagi Bapak Ibu saya jelaskan, bagi nama-nama yang sudah memesan pada pagi hari ini, nanti pemesanan selanjutnya atau seterusnya tetap harga 2,5 free ongkir. Tapi bagi nama-nama yang tidak memesan pada pagi hari ini, kami dari lembaga kesehatan keluar dari sekolah Bapak Ibu ingin memesan, harganya normal menjadi Rp400.000 dan tidak ditanggung ongkos kirim, ya. Alamat sekolah saja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh, soal ibu tadi, Pap smear. Pap smear itu untuk mendeteksi terjadinya tumor dan kanker di vagina. Ya, tapi bukan pencegahan, untuk mendeteksi bisa saja. Ya, jadi kalau misalkan Moki kan ada itu Bu suntikan serviks pencegahan atas. Ada lagi yang ditanyakan?